Kalau Anda mau bukti ininya ya. Dari yang saya sering lihat bahwa banyak umat Katolik, umat Kristiani yang sedang melakukan ibadah yang lalu didobrak oleh umat Muslim gitu. Itu yang dari saya tahu gitu. Kenapa? Karena banyak, bahkan ada teman saya yang menjadi korban. Yang waktu itu Bapak tahu kasus retret yang dijarah. Itu di mana? Bapak tahu kasus retret yang dijarah, anak-anak dijarah itu? Nggak ngerti saya. Oke. Itu Jadi kejadiannya di mana? kejadiannya kalau saya tidak salah ada di Cianjur, di mana ada Oh, di Jawa. Jawa kayak di Pulau Jawa kayak gitu ya. yang Baik, lalu gimana tuh? kaum Muslim. Baik, lalu gimana tuh yang di Papua dulu? Yang di Andai. Muslim masjidnya dibakar, kayak gimana? Itu tidaknya karena apa? Pasti ada sebabnya, ada sebab dan akibat. Nah, itu kayak gimana menurut Anda? Orang lagi sholat, Di Papua masjidnya kan dibakar. di Papua sekarang ada yang perang kan, ada perang antara kelompok teroris dan juga BRIMOB, dan saya pikir bahwa itu adalah salah satu ya akibatnya dari perang. Nah, gitu. Ya, coba kasih tanggapan Anda di Andai beberapa tahun yang lalu, masjid dibakar, nggak boleh dibangun di daerah Papua tuh. Dan tidak boleh dibangun itu ya kan kita lagi ngomongin di Papua ya. Saya rasa kalau di Papua itu memang udah apalagi dengan perang yang ada di sekarang ini, ya bisa masuk lah kepala, bisa logikanya. Oh, perang pasti ada rebelismenya dong. Kita nggak usah ke sana kemari, kita lihat yang di Indonesia aja. Apakah dibetulkan di dalam kekristenan membakar masjid umat Islam? Dalam semua agama kita tuh harus yang namanya respect each other. Jadi kita selalu respect, mau agama beda, mau ras beda. Pokoknya Tuhan di agama apapun saya jamin tidak ada yang memerintahkan kita untuk berbuat tidak baik. Selalu pasti positif. Dan dari situ sudah terjawab bahwa sebenarnya tidak boleh melakukan hal seperti itu dalam Kristiani. Nah, kan artinya apa? Nggak bisa dirujuk ke dalam ajaran. Kalau Anda membawa tolak ukur Anda, gimana tuh pembubaran? Nah, saya tanyakan juga, gimana tuh masjid yang dibakar? Nggak bisa tolak ukurnya dari situ. Ajaran itu dilihat dari ajarannya, bukan penganutnya. Jadi ajaran ya, gimana ya? Ajaran itu memang bakal selalu benar. Apa yang diajarkan oleh Islam dan Kristen, Hindu, Buddha akan selalu benar. Kita Oh, enggak. Saya tolak akan selalu benar. dalam sesuai agama. Dalam semua agama pasti apa yang disampaikan, mau itu oleh firman, mau oleh kata Tuhan sendiri, itu pasti hal-hal positif yang kita harus lakukan di dunia. Ya kan? Benar. Di Islam diajarin bahwa kita harus selalu berbuat baik. Kayak misalnya puasa. Iya. Kenapa puasa? Kenapa? Untuk merasakan jerih perihnya menjadi orang miskin yang tidak bisa makan. Positif dong. Positif. Jadi Bang, itu penonton aja ya, penonton aja bingung lihat Anda. Saya tolak, nggak ada ajaran yang benar selain agama Islam, nggak ada. Karena ada dalilnya dalam Quran. Bapak Ya kayak gini, ya coba. Kalau Anda merujuk ke dalam Quran, ya Quran surah Ali Imran ayat 19, ya innad dina indallahil Islam. Ya, kayak gitu. Agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain agama Islam, tidak diterima oleh Tuhan semesta alam, dan dia akan merugi di akhirat nanti. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.
Jadi nggak bisa kita mengeluarkan kosakata semua agama benar, nggak bisa. Saya tanya ke Pak Ustadz, agama sebenarnya apa sih? Agama adalah sebuah peraturan yang mengatur penganutnya dari segi aspek kehidupan gitu. Nah, ini Agama itu bahasa Sangsekerta. Itu tidak, agama itu kacau, agama itu tidak kacau. Artinya aturan-aturan hidup. yang meluruskan kita dalam hidup, benar? Iya, aturan-aturan dalam hidup. Ya, aturan-aturan dalam hidup supaya hidup kita benar dan tidak jatuh di tangan yang salah, benar? Iya. Nah, berarti kalau Bapak setuju dengan itu, berarti semua agama benar dong? Enggak. Kan agama itu jalur hidup supaya tidak salah dong, ya nggak? Ya, gini, dia mengatur aspek ya, mengatur aspek kehidupan manusia ya, tetapi dia juga mengatur siapa yang disembahnya. Di situ. Kalau semua sesembahan benar, wah nggak bisa. Nggak bisa. Kan kayak gitu. Oke, jadi Tuhan itu esa, hanya satu. Tuhan itu ada satu, benar. Saya setuju dengan itu, bahwa kita bukan kita dalam Kristen, dari yang saya pelajari bahwa Tuhan mereka itu Allah. Dari mana pula dapat kata Allah itu di mana? Nah, inilah yang membuat terjadi pergesekan di Indonesia ya. Allah, nama Tuhan umat Islam dimasukkan ke kita mereka. Oke, berarti Bapak ini langsung bersangka bahwa langsung masuk gitu ya. Nah, ini juga yang memicu ini Gitu. dalam hal yang saya diajarkan bahwa semua agama itu benar. Oke, bentar. Semua agama itu benar bahwa Tuhan hanyalah satu dan agama ini adalah cara kita menuju Tuhan, cara kita menyembah Tuhan. Ada 6 cara. Kalau mau di bahasa katanya ada 6 cara untuk menyembah Tuhan. Pertama, kita sebagai agama Muslim sholat, ya kan, sholat 5 waktu tiap hari. Kristen gereja, Katolik gereja, ya Hindu Buddha menyembah. Iya, paham plural yang Anda bawa ini kepada saya. Ya berarti Lanjut. saya menjelaskan bahwa semua agama tidak ada yang salah, dan apa yang diajarkan oleh agama-agama ini selalu benar, dan kita akan dituju kepada Tuhan dan hidup yang benar dari agama-agama yang saya jelaskan tadi gitu. Jadi mau ada Islam, mau ada Katolik, Kristen, itu tetap aja sama gitu, nggak apa-apa. Ya, kalau berpikiran liberal kayak gini, bentar bang, saya mau pastikan dulu. Kalau Anda di KTP Islam bisa baca Al-Fatihah? Bisa, Coba. tapi kenapa saya harus baca Al-Fatihah? Saya mau tahu gitu. Kayaknya gimana ya? Jujur. Bentar. Iya, Anda tinggal membacakan aja. Saya dengarkan. Saya minggu depan dibaptis. Nah, nyamar kau Islam katanya. Ada. Apa yang saya omongin tetap benar dong, ya nggak? Apanya? Gak ada benernya. Oke, tahu benar atau tidak tuh dari mana? Ya kayak gini aja ya bang ya. Ketika Anda mengatakan sama saya KTP Islam tapi condong ke Katolik, di situ jadi tolak ukur. Tolak ukur udah dari diri Anda gitu. Gak punya pendirian. Nah, terus katanya Islam syahadat, bisa syahadat. Coba baca Al-Fatihah. Oke, Kayak gimana? saya mau nanya, tadi Bapak dari awal ya ngomong tolak ukur. Ukur apa sih sebenarnya? Bang, dalam Islam ya bang ya, tolak ukur mengetahui keilmuan seseorang itu bisa dari bacaan. Saya nanya tolak ukur itu artinya apa? Kata arti dari tolak ukur itu artinya apa? Tolak ukur. Iya. Iya, Bapak sampai di mana orang ini belajar. Coba kalau Anda ya masuk ke pesantren, ya pasti Anda dites apa? Pasti Anda dites ngaji dulu gitu. Baca Qur'annya.
Kayak gimana bacaannya? Saya nanya Nah, di tolak situ maka kami akan tahu gitu tes kemampuan gitu. Maka kami akan tahu oh ternyata ini dia belum belajar ini, belajar itu, belum belajar ini, belajar itu. Kayak gitu. jadi tolak ukur itu apa? Tolak ukur, Iya, saya bertanya tolak ukur itu apa? iya, tolak ukur itu adalah sebuah apa ya? Hasil rata-rata yang kita ambil gitu untuk menentukan suatu hal, tolak ukur itu. Jadi dapat dibilang bahwa tolak ukur itu standar. Benar? Iya, standar, makanya Al-Fatihah kan standar yang dibaca setiap hari gitu. Oke. Terus Coba tadi silakan Anda bacakan. tolak ukur bahwa kenapa harus baca Al-Fatihah sih? Oke, ya udah, saya Katolik bilang itu. Saya Katolik, saya nggak bisa baca Al-Fatihah gimana? Itulah bang ya. Nggak bisa di Islam itu nyamar bang, nggak bisa. Pasti ketahuan gitu. Itulah indahnya Islam ini. Dia nggak bisa orang-orang yang di luar agama Islam itu masuk dengan cara menyamar tuh nggak bisa. Karena keilmuan Islam itu banyak dan disiplin ilmunya sudah terverifikasi gitu. Jadi terverifikasi bahwa saya tidak Islam gitu. Gini, kalau penyampaian seperti Anda tadi, ya seperti Anda baca Al-Fatihah, lalu Anda membahas yang lain-lain, orang Islam bang, kalaunya disuruh baca Al-Fatihah, paling suka. Anda ngaku Islam, kenapa sih harus baca Al-Fatihah? Di situ aja dari kosakata Anda udah ketahuan, Anda kagak bisa baca. Kenapa sih harus baca? Kenapa sih? Padahal Al-Fatihah itu tiap hari dibaca dalam Islam. Ya, dari kosakata Anda, kenapa sih kata Anda? Itu sudah ketahuan Anda nggak pernah baca gitu. Nah, Bahwa ya seorang yang menganut agama Muslim dia membaca Al-Fatihah setiap hari. Cuman saya bingung mengapa Al-Fatihah itu sebuah tolak ukur di dalam Islam. Karena dibaca tiap hari, oke. Tapi kenapa gitu? Selain itu, hah? Di situ kan kita akan tahu dari bacaannya itu keilmuan seorang ini kemampuannya sampai mana gitu. Gitu. jujur saya bingung sih sama apa yang Anda sampaikan selama ini. Iya, pasti bingung Anda, pasti. Makanya gini aja, kau banyak belajar Bible lah, Bible kau banyak baca gitu ya. Ikuti apa yang dikatakan Yesus. Jangan ikuti yang dikatakan oleh orang di luar Yesus. Jadi Bapak mau saya mengikuti Yesus. Iya. Ya selama ini saya ngikutin siapa Pak? Lah, baik kalau gitu saya mau tes. Ya, kalau Anda mengaku mengikuti Yesus, saya mau tes. Kenapa Babi agama makan nggak? Ya, kenapa iman harus dites? Emang Bapak siapa gitu saya tanya. Ya, bukan masalah iman harus dites atau tidak, tapi ya pengakuan Anda mengikuti satu tokoh yang Anda anut itu dapat dibuktikan atau tidak. Makanya dengan tes. Tidak bilang saya menganut Yesus, saya tidak bilang saya menganut. Jadi Bapak ini selama ini mengambil kesimpulan bahwa saya menganut seseorang gitu. Ya, masalahnya Anda orangnya tidak mempunyai pendirian. Gitu masalahnya. Saya dari awal nih cuma nanya kenapa masih ada debat agama gitu. Ya udah, Saya udah dijelaskan juga kan tadi ada beberapa hal yang mendasari. Oke, kita mulai dari awal deh. Saya juga bingung sama penjelasan Bapak soalnya. Jadi dasarnya yang saya dapat tuh 3 ya. Satu, jujur saya nggak dengar. 2, itu ada umat-umat Kristiani yang datang ke pintu orang Muslim untuk Menjajakan agamanya. iya, untuk dimurtadkan. Ketiga, contohnya pembakaran masjid gitu ya.
Ya, benar, benar kan? Iya, terus? Nah, hal ini sebenarnya kalau Bapak lihat secara terbuka, saya bukan bilang bahwa hal ini dilakukan oleh umat muslim. Saya bilangnya dilakukan oleh oknum muslim. Contohnya, kalau kita lihat paling besar nih, paling kontroversial, 9/11. Bapak tahu 9/11 apa? Nggak tahu, Bang. Gini, to the Oke. point aja gitu. To the point apa gitu yang jadi permasalahan. Kalau Anda sudah dapat 3 hal, coba Anda pelajari dulu. Terus tadi satu pelajaran juga ketika Anda ngomong gitu ya. Ketika Anda ngomong ya coba dipelajari dulu omongan Anda. Oke, jadi yang saya dapat gini ya. Pokoknya tadi yang Bapak bilang bakar masjid itu, bahwa kaum Kristen ini bakar masjid. Ya, Bapak ngomong gitu kan, bener kan? Bener kan? Hmm. Nah, ini itu saya bilang bahwa ini tuh sudah dilakukan sebelum hal-hal itu terjadi oleh oknum-oknum, seperti contohnya pada 2001 September 11 di New York. Itu ke luar negeri pula kau. Aduh. Lihat yang di Indonesia aja. Iya, Bang. Banyak belajar dulu lah Anda kalau kayak gitu ya. Aduh, pelajari kitab Anda gitu. Ya, pelajari kitab Anda. Biar kita nggak lari-lari gitu pembahasannya. Karena apa? Jenuh, Bang. Ya, pembahasannya kalaunya kita lari-lari gitu. Kita itu ngomong lintas agama, bukan lintas negara, oke? Ya iya, lintas agama bukan lintas negara. Lalu ngapain Anda bawa-bawa Amerika? Emang agama itu berdasarkan wilayah, enggak toh? Ya iya, enggak. Ya udah. Terus kalau misalnya gue bawa dia Nah, sekarang Anda paham nggak kenapa terjadi perdebatan? Udah paham kan? jujur dari penjelasan Anda saya nggak paham sama sekali. Nggak paham. Nggak paham gitu. Ya. Ya udah, nanti abang ambil videonya di YouTube saya ya. YouTube namanya Pusat Debat Agama. Ambil YouTube-nya, pelajari apa yang saya sampaikan. Anda itu bukan nggak paham, tapi kagak denger gitu. Ada 3 hal yang mendasari itu, nanti Anda pelajari dulu ya. Jadi Anda hanya melihat sisi positif dari agama Anda, oke? Jadi saya melihat bahwa Anda tidak ada toleransi sama sekali untuk agama lain selain agama Islam. Udah. Itu Anda pelajari ya, Bang ya. Kasian juga orang yang antri, Bang, di bawah gitu. Toleransi ya. Indonesia ini punya 6 agama. Iya ya teman-teman.